Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada, salam jumpa dengan kami dalam acara seri pengajaran firman Tuhan. Kami sampaikan shalom dari Rumah Pemulihan Segala Bangsa, The House of Restoration for All Nations, yang terletak di Desa Kembe 1, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Harapan kami Bapak Ibu dalam keadaan diberkati oleh Tuhan, sehat-sehat, kuat-kuat, baik-baik keadaan, dan sukacita, karena sukacita daripada Tuhan itulah merupakan kekuatan daripada kita semua dalam menghadapi situasi krisis-krisis yang terjadi, yang terdampak dari COVID-19, baik dengan krisis ekonomi, krisis tenaga kerja, begitu juga krisis perdagangan dan juga krisis sosial kemasyarakatan. Tapi saya percaya setiap kita yang disertai Tuhan, pasti kita memiliki harapan dan kita memiliki iman. Dan iman dan harapan inilah yang membuat kita tetap teguh berdiri terus untuk menghadapi segala situasi dalam kondisi keadaan apapun juga. Baik, hari ini kita masuk pada seri yang ke-7 dari judul kesetiaan. Dan hari ini kita belajar seri yang ke-7 dari kesetiaan adalah dengan tema kesetiaan menghadirkan kuasa dan mujizat. Ayat pokok kita terambil dari surat Ibrani pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengempelai rumahnya, dan rumahnya ialah kita, jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Demikian pembacaan ayat pokok kita dengan judul kesetiaan menghadirkan kuasa dan mujizat Tuhan. Kesetiaan dan ketaatan itu dua sifat yang saling kait-mengkait satu dengan yang lain, dan itu adalah sifat utama agung, mulia dan kekal yang ada pada Yesus Kristus, yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya untuk menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Kita akan baca dalam surat 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya, setiap kita orang percaya mengatakan bahwa kita adalah pengikut Kristus, beriman kepada Kristus, percaya kepada Kristus, orang Kristen, bahwa kita punya kewajiban untuk hidup di dalam Kristus yang telah hidup untuk kita. Harus hidup sama seperti Kristus. Itulah prinsip untuk kita akan dibawa dari waktu ke waktu, dan pada gilirannya kita akan jadi sama seperti Kristus. Kita tahu bahwa kesetiaan adalah masalah rohani terbesar, major spiritual problem, karena jarang ditemukan atau jarang terjadi dan sangat langka pada diri seseorang di hari-hari ini sekarang. Orang tidak setia atau ingkar janji atau inkonsistensi, tidak punya komitmen, suka menyimpang, gampang berubah karena tekanan dan kesulitan ya kehidupan yang dihadapi, bahkan berkhianat adalah merupakan hal yang normal dan biasa. Hal ini juga sudah menjadi gaya hidup dan budaya pada orang-orang di akhir zaman sekarang ini. Sebab itu seorang tokoh dunia
seorang ibu yang sederhana, ya, berasal dari Albania. Dia mengabdikan dirinya di India, dan dia melayani banyak sekali orang-orang yang berpenyakit kusta. Mother Teresa mengatakan, many people wants to be successful, but only few people want to be faithful. Terjemahan bebasnya seperti ini. Banyak orang ingin berhasil, tetapi sedikit orang yang ingin menjadi setia. Berarti kesetiaan sesuatu hal yang langka, yang jarang ditemukan pada orang-orang di akhir zaman ini, menjelang Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kesetiaan menjadikan kita berkenan di hati Tuhan, dan yang berguna untuk menghadirkan kuasa dan mujizat bagi umat Tuhan. Kita lihat dalam kitab Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-22. Berkata demikian, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya atau berkenan kepada Tuhan orang yang sifatnya setia. Baik, kita akan masuk pada bagian yang berikut pada 1 Romawi. Bagaimana kita harus belajar mencontohi pribadi-pribadi yang tentunya setia dan mereka bisa mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Di sini saya angkat tokoh yang pertama, ialah Musa. Itu kita bisa baca dalam kitab Bilangan pasal 12 ayat ke-7, dan itu relevan dengan ayat Ibrani 3 ayat 2 dan 5. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Dalam surat Ibrani pasal yang ketiga ayat 2 dan 5, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Ayat yang kelima, dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Jadi kita lihat di sini Musa juga adalah pribadi yang tentunya setia kepada Tuhan yang telah mempercayakan dia untuk melakukan hal-hal, rencana dan pekerjaannya. Dan kita bisa melihat di sini Musa ini sangat dihormati baik di Mesir pada tempo dulu dan juga sekarang, saudara. Yang namanya Mose itu sangat dihormati di Mesir. Karena mereka dari tempo dulu, di zaman purbakala sampai hari ini, orang-orang Mesir sangat masih mengagungkan dan menghormati Musa karena satu tokoh yang pernah ada di Mesir dan sangat mempengaruhi Mesir pada saat itu. Demikian juga di Israel dan juga menjadi tokoh ya di dalam Alkitab yang tentunya juga sangat diagungkan oleh kita semua yang percaya kepada Yesus. Dan kita bisa melihat Musa, ya, pribadi yang mengalami kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan ketika waktu dia berada di Mesir. Ya, dia waktu lahir, kemudian dia ditaruh di satu keranjang dan kemudian dihanyutkan di Sungai Nil, dan putri Firaun waktu turun mandi dan dia melihat Musa, kemudian dia melihat ya ada satu baby yang begitu parasnya sangat cantik, dan dia akhirnya mengadopsi Musa sebagai anaknya. Dan Musa bertumbuh dengan cara Mesir, dan waktu di Mesir saja Tuhan sudah menyertai Musa karena Tuhan sudah memilih dia sejak kandungan ibunya. Sebab itu saudara, tentunya atas penyertaan Tuhan, dan juga kita tahu bahwa Musa punya komitmen dan setia juga melakukan hal-hal, tugas-tugas selama dia ada di sana, walaupun belum ada dalam panggilan Tuhan, tapi dia ada di Mesir dan tentu dia mengikuti segala aturan tata cara kehidupan yang ada di kerajaan Mesir, sehingga akhirnya dia diberi kuasa, mendapat kuasa yang juga luar biasa di dalam perkataan dan perbuatannya. Dan kita bisa melihat di situ, walaupun dia belum dalam panggilan Tuhan, dalam pengutusan, tapi sejak dia bertumbuh besar di Mesir, maka kesetiaan Musa itu sudah satu bagian dari sifat yang menonjol dari pribadinya. Dan tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 22 sampai 29, kita bisa baca di sana ayat yang menyatakan demikian. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Jadi sejak Musa dibesarkan, diadopsi oleh putri Firaun, dia dididik secara ya
hikmat dan tata cara hidup orang Mesir, di tata cara kerajaan, bagaimana cara makannya, bagaimana cara memimpin hukum dan seterusnya, saudara. Dan dia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Jadi Musa mendapat otoritas dari kerajaan Mesir, sehingga perkataan dan perbuatannya itu sangat berkuasa dan begitu menjadi keputusan yang strategis. Sebab itu saudara lihat di sini. Kemudian pada bagian poin yang kedua, itu kita tahu bahwa ketika Musa satu saat dia keluar dan dia melihat ada penjaga daripada pekerja-pekerja orang Israel yang dianiaya oleh penjaga Mesir, sehingga akhirnya Musa membunuh orang tersebut. Dan suatu saat Musa melihat ada bersaudara orang sama orang Israel juga beda pendapat, dan kemudian mereka terjadi konflik dan Musa ingin menengahinya. Tapi yang satu berkata bahwa siapa yang mengangkat dia sebagai hakim atau sebagai pemimpin atas kami, dan mendengar bahwa orang itu berkata, jangan sampai engkau melakukan seperti yang kemarin engkau lakukan, membunuh seorang penjaga budak Israel, penjaga Mesir, saudara. Sebab itu Musa ketakutan, karena dalam hal ini berarti Musa sudah melanggar atau menghina otoritas daripada kerajaan Mesir, dan dia tahu persis resikonya, pasti dia bisa akan dipenjarakan atau bisa jadi dihukum mati. Dia melari dan dia sampai di satu negeri disebut dengan tanah Midian. Dan kita melihat di sini, selama Musa di sana dan dia sampai ketemu dengan satu imam yang ada di On, itu namanya Yitro, dan Musa menikah dengan anak Yitro yang namanya Sipora, saudara. Dan dalam pekerjaan dia mengembalakan kambing domba yang dimiliki tentu oleh mertuanya. Dan satu saat ketika dia ada di tantangan Horeb, dia melihat belukar yang terbakar, dan kemudian dia amati beberapa saat. Ternyata belukar terbakar itu tidak terbakar habis oleh api yang menyala. Dan ketika penasaran dia mendekatinya belukar terbakar itu, tiba-tiba ada suara keluar dari belukar terbakar, dia berkatakan, Musa, tanggalkan kasutmu, karena tempat di mana engkau berdiri kudus adanya. Dan waktu kita tahu di situ, mulai Tuhan menyatakan panggilannya kepada Musa, dan waktu Tuhan panggil Musa dan juga pengutusan ke Mesir, dan kita bisa melihat apa yang menjadi pilihan Tuhan sehingga memberikan kuasa, kepercayaan, otoritas ini kepada Musa yang sudah dilatih oleh Tuhan selama 40 tahun di padang belantara mengembalakan kambing domba daripada mertuanya Yitro. Dan kita tahu persis ketika Tuhan mulai saatnya Tuhan akan mengutus Musa, dan Tuhan berbicara langsung kepada Musa, dan kita bisa baca dalam kitab Keluaran pasal yang keempat ayat yang ke-16. Nah, kemudian dikatakan seperti ini, ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Jadi Tuhan berbicara kepada Musa bahwa nanti Tuhan akan memakai kakaknya Harun sebagai juru bicaranya. Kemudian Tuhan mengangkat Musa itu sebagai Allah atas Harun. Luar biasa, saudara lihat. Itu menurut Musa mendapat kuasa. Satu saja alasannya, karena Musa itu adalah pribadi yang setia. Dia setia ketika sebelum dia panggil oleh Tuhan untuk menjadi orang utusan, dia sudah ada di kerajaan Mesir. Karena kesetiaan membuat Musa juga dipercayakan dan memiliki kuasa baik dalam perkataan maupun juga dalam perbuatannya. Dan juga Tuhan melatih Musa untuk melepaskan budaya kebiasaan Mesir selama 40 tahun. Dan kita tahu 40 tahun itu adalah satu angka perubahan, di mana dari duniawi jadi ilahi, 40 tahun. Itu satu angka perubahan yang sering ditulis dipakai Alkitab, di mana juga 40 hari 40 malam hujan turun. Kemudian kita lihat Batrah Noh bisa ngambang di situ, dan terjadi perubahan yang terjadi. 8 orang yang memang Tuhan siapkan menjadi keturunan yang baru, dan semua keturunan yang ada di muka bumi itu mengalami kematian. Dan kita tahu bahwa angkat 40 adalah angkat perubahan dari yang duniawi jadi yang ilahi. Dan kemudian kita bisa melihat di sini, sesudah 40 tahun Musa dididik di tanah Midian, dan pada saat sesudah mendekati 40 tahun Tuhan datang berbicara dengan Musa. Kemudian pada ayat Keluaran pasal yang keempat ayat yang ke-17, dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Kalau Tuhan memanggil seseorang, Tuhan proses dia. Ketika dia sudah layak untuk diproses Tuhan,
dalam ukurannya Tuhan, kemudian pasti Tuhan akan perlengkapi dengan otoritas kuasa, ya. Kemudian pasti juga Tuhan menyertai dengan mujizat Tuhan. Itu sebagai tanda orang yang dipanggil, dipakai oleh Tuhan, yang diutus oleh Tuhan. Karena Tuhan berbicara lewat amanat agung versi ya Injil Markus juga pasal yang ke-16 ayat yang ke-15, dia katakan bahwa pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Kemudian ayat yang ke-16 dikatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kemudian selanjutnya tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Dan kemudian mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. Jadi kita tahu bahwa ketika Tuhan mengutus seseorang, ketika sudah diproses oleh Tuhan sehingga Tuhan melihat ketaatan, kesetiaan dan imannya, mempercayai Tuhan, Tuhan akan impartasikan kuasa, dan juga Tuhan akan memakai pribadi ini. Tuhan akan melakukan mujizat lewat orang-orang yang Tuhan percayakan. Sebab itu di sini kesetiaan menghadirkan kuasa dan mujizat Tuhan bagi setiap orang yang dipanggil, dipakai oleh Tuhan masuk dalam rencananya. Dan kita bisa melihat itu terjadi buat Musa juga. Dan kita bisa baca juga pada kitab Keluaran pasal 7 ayat yang pertama. Berfirman Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun. Ya, jadi Musa menghadapi Firaun itu, kapasitas Musa itu sebagai Allah atas Firaun. Dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Jadi Harun itu juru bicaranya Musa. Harun sebagai juru bicara kepada Firaun, ya, dia mewakili Musa, dan Musa bertindak sebagai Allah atas Firaun. Luar biasa, Tuhan percayakan dia, dan Tuhan berikan kuasa, berikan otoritas, dan juga Tuhan berikan mujizat. Itu waktu panggilan Tuhan dan waktu pemutusan Musa ke Mesir untuk bisa negosiasi ya dengan Firaun, memiliki kehendak untuk bisa membawa umat Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir. Kemudian bagian yang berikut, yang ketiga, A3, waktu menghadap Firaun, Musa dan Harun. Dan sesudah keluar dari tanah Mesir, kita bisa melihat banyak mujizat yang Tuhan buat lewat Musa dan Harun. Antara lain, ketika mereka menghadap Firaun untuk berkata bahwa Tuhan memerintahkan untuk supaya umat Israel akan dibawa oleh Musa untuk keluar beribadah. Dan Firaun menyatakan, siapakah Allahmu? Aku tidak kenal Allahmu. Kemudian Musa mendemonstrasikan kuasa Tuhan di depan mata Firaun dan para pegawainya. Musa melepaskan tongkat yang dipegang oleh Harun. Kita bisa baca dalam kitab Keluaran pasal yang ke-7, dan di situ tongkat ya yang Harun pegang itu menjadi ular. Dan kemudian Firaun memanggil para ahli nujum juga, ahli-ahli sihir juga bisa membuat ular lagi. Tetapi di sini dikatakan bahwa ular dari tongkat Musa, dari Harun itu menelan semua ular, membuktikan bahwa kuasa Tuhan itu di atas segala kuasa-kuasa yang ada di alam roh, di angkasa, di bumi maupun ya di dunia ini, kuasa-kuasa gelap. Sebab itu saudara bisa melihat di sini Tuhan menyatakan kuasanya lewat ya Musa dan Harun. Kemudian kita bisa juga melihat sesudah itu bahwa Firaun tetap berkeras hati untuk tidak mengeluarkan umat Israel dari tanah perbudakan Mesir. Dan selanjutnya terjadi 10 tulah dalam kitab Keluaran pasal yang ke-7 ya ayat 14 sampai Keluaran itu pasal yang ke-12 ayat 29 sampai 31. Di situ tentunya kalau kita sudah melalui penjenjangan sekolah minggu, pasti kita tahu ada 10 tulah yang diceritakan setiap kali. Dan 10 tulah itu antara lain air menjadi darah, kemudian katak nyamuk, lalat tikat, kemudian hujan es, kemudian dan seterusnya, sampai pada tulah yang ke-10 di mana semua anak sulung orang Mesir, baik anak sulungnya pewaris takhta kerajaan Mesir, kemudian dan semua pegawai Mesir yang ada di sana, kemudian dan semua ya masyarakat yang ada di Mesir, rakyat Mesir semua, bahkan semua binatang, bahkan orang-orang tahanan sekalipun di dalam penjara, semua anak sulung dibunuh oleh Tuhan ketika rumah mereka tidak ada tanda darah, ya domba jantan pada palang atas dan pada tiang. Dan itu merupakan analogi ya bahwa orang Israel bisa bebas merdeka, diluputkan dari kematian karena mereka memiliki tanda darah. Tuhan perintahkan kepada Musa, ya pada hari ini sore nanti, ketika Tuhan akan malamnya Tuhan akan menulahi tanah Mesir, maka setiap rumah
itu harus sembelih anak domba jantan umur 1 tahun, kemudian darahnya taruh di pasu, dan kemudian mereka harus oleskan pada ambang atas dan pada kedua tiang itu, dan semua rumah yang ada tanda darah itu pasti akan dilewatkan dari kematian anak sulungnya. Itu yang dirayakan oleh orang Israel disebut dengan Paskah atau Pesak, atau dilewatkan dari kematian. Dan kemudian ketika Yesus juga mati di atas kayu salib, darahnya teroles pada kayu ambang horizontal di Bukit Golgota dan pada tiang vertikal di Bukit Golgota. Dan darah itu juga melewatkan kita dari kematian yang kekal, karena darah itu menebus dosa, pelanggaran, dan kejahatan setiap umat manusia yang percaya kepada Yesus. Haleluya. Inilah ya yang kita harus tahu seperti itu. Dengan tulah yang ke-10, maka Firaun memanggil Musa dan Harun pada malamnya itu dan berkata, silakan engkau bawa keluar umat Israel seperti apa yang kau kehendaki, seperti Tuhanmu kehendaki, perintahkan untuk beribadah, supaya jangan sampai kita mendapat tulah yang lebih dahsyat dan lebih celaka lagi. Dan saat itu Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir. Mereka keluar dari Ramses dan terus dari Sukot, dan mereka melewati Laut Tiberau, saudara. Ya, saya percaya cerita ini sudah sangat kita tahu persis, dan mujizat demi mujizat terjadi, dan mujizat yang besar dan menghebohkan dunia saat itu, bahwa bagaimana orang Israel menyeberang Laut Tiberau, dan Musa membelah laut itu dengan tongkatnya. Ya, kemudian laut terbelah dan umat Israel melewati jalan yang dibuat oleh Tuhan di dalam laut yang sudah terbelah itu, saudara. Mereka berjalan, dan umat Tuhan yang keluar dari tanah perbudakan Mesir itu diperkirakan ada 3,5 juta orang. Ya, dipimpin Musa dan Harun, dan mereka menyeberangi. Dan kemudian upaya terakhir daripada Firaun ketika sadar bahwa orang Israel sudah keluar, siapa yang akan bekerja membangun kota mereka. Kedua, pada saat itu Tuhan perintahkan kepada Musa supaya orang Israel itu meminta apa saja, dan Tuhan membuat hati orang Mesir itu menjadi murah hati. Dan ketika rakyat Israel meminta kepada semua orang-orang Mesir itu, dan begitu orang Mesir memberikan semua barang-barang mereka, Alkitab mencatat itu mereka begitu cepat membawa semua, seperti ya orang merampok habis. Orang Mesir ya sadar bahwa mereka sudah tidak punya apa-apa lagi karena sudah dibawa semua oleh orang-orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir, saudara. Sebab itu akhirnya mereka atas perintah daripada Firaun sendiri, dan mereka mengejar kembali, dan mereka ketemu dekat Laut Tiberau, di mana orang Israel di pimpinan Musa akan menyeberang, karena Firaun tahu bahwa Musa ya membawa umat Israel itu salah jalan. Musa nggak tahu jalan, sebab biasa yang ditempuh oleh musafir pada pedagang tempo dulu itu adalah mereka berjalan ke arah utara. Kalau jalan ke selatan itu tidak ada air, dan di sana itu banyak sekali ya ular tedung atau binatang-binatang buas yang bisa akan memangsai semua orang pada saat itu, sehingga itu tidak menjadi jalan pilihan. Jalan itulah jalan yang sangat mengancam. Harusnya jalan yang umumnya dilewati oleh orang Israel menuju tanah Kanaan di utara, harus mereka berjalan ke arah utara. Tapi mereka berputar ke selatan, ya menuju ke Midian di situ. Dan kita tahu Firaun tahu bahwa Musa adalah pemimpin yang tidak tahu jalan. Padahal kita tahu Musa tidak membawa jalan, yang membawa adalah Tuhan sendiri dalam bentuk tiang awan pada siang hari, kayak cendawan besar raksasa menaungi orang Israel supaya mereka tidak sengat dengan panas matahari yang sangat menyengat sekali di padang belantara. Dan kemudian pada malam hari dingin yang begitu sangat juga kuat sekali, tajam sekali dingin di padang gurun. Dan juga Tuhan buat di tengah-tengah tiang awan, tiang api itu ada penerangan raksasa untuk bisa menerangi umat Tuhan ya di dalam perjalanan mereka menuju ke tanah Kanaan. Sebab itu sudah lihat Tuhan yang menuntun mereka, dan mujizat yang luar biasa ini terjadi, saudara, di mana akhirnya pada saat orang Mesir ratak, pasukan Mesir di bawah pimpinan Firaun sendiri, ketika sudah mendekati umat Israel, pada saat itu umat Israel panik, dan kemudian mereka bersungut-sungut kepada Musa. Memangnya kurang kubur di Mesir sehingga kami harus mati konyol di padang belantara ini. Tapi mereka tidak tahu apa tujuan Tuhan membawa mereka melewati Laut Tiberau, padahal ada jalan yang lain yang tentunya pada tanah yang kering. Tapi Tuhan punya tujuan adalah bagaimana Tuhan ingin ya membasmi semua orang Mesir, sehingga tidak lagi ancaman buat Israel
ketika mereka sudah sampai di tanah Kanaan, saudara. Dan yang terjadi pada saat pagi-pagi subuh itu, orang Israel terdesak berhadapan antara tentangan Laut Teberau, dan juga ya di belakang mereka ada rata kuda daripada pasukan Mesir di bawah pimpinan Firaun. Tapi yang luar biasa, tiang awan berpindah. Yang tadi berjalan depan umat Tuhan, tiang awan bergerak lalu berdiri di belakang mereka dan menghalangi laju daripada rata kuda pasukan Mesir, saudara. Karena Tuhan menyertai sehingga ya rata kuda Mesir tidak bisa dapat mendekati dan bisa menjamah dari semua ya orang-orang Israel pada saat itu. Dan kemudian Tuhan bilang, Musa, apa yang ada di tanganmu? Kemudian engkau pukul laut itu. Dan pada saat Musa ya memukul-mulkan tangannya ke atas laut itu dengan tongkatnya, maka kita lihat laut itu dikuakkan oleh Tuhan, terbelah itu menjadi tanah kering, maka terbelah air itu dan jadi jalan untuk bisa dilewati oleh orang Mesir. Dan peristiwa luar biasa, saudara, ketika orang Mesir sudah sampai ya ke seberang sana, tentara Mesir di bawah pimpinan Firaun masuk dalam Laut Teberau. Dan sesudah sampai di sana, Tuhan katakan, Musa, tutup kembali laut itu. Dengan tongkat yang berkuasa itu, mujizat terjadi, laut tertutup. Dan kita melihat peristiwa ini sangat menakutkan semua bangsa-bangsa yang telah mendengar peristiwa ini, di mana Tuhan menyertai dan membela umatnya Israel, sampai kepada juga orang-orang di kota Yeriko juga ketakutan mendengar peristiwa ini, ya, karena Tuhan menyertai umatnya orang Israel. Sebab itu saudara lihat di sini, karena kesetiaan Musa ini membuat Tuhan mempercayakan Musa dengan kuasa dan mujizat yang luar biasa. Sebab itu di sini bahwa kesetiaan itu menghadirkan kuasa dan mujizat Tuhan bagi setiap orang percaya. Haleluya, saudara. Kemudian saudara, peristiwa selanjutnya waktu Musa menghadap Tuhan di Gunung Sinai untuk menerima petunjuk mendirikan kemah suci atau disebut dengan kemah pertemuan, atau juga disebut juga the tabernacle of meeting. Jadi Musa mendapat suatu kepercayaan di mana Tuhan panggil Musa naik ke puncak Gunung Sinai di tentangan Horeb, dan Tuhan menunjukkan satu vision. Dan Musa melihat selama 40 hari 40 malam ada di sana. Dan kemudian Tuhan tunjukkan ya bentuk yang akan dibuat nanti sebagai tempat pertemuan, supaya Tuhan bisa hadir di tengah-tengah umatnya. Makanya disebut dengan kemah suci atau kemah pertemuan atau tabernacle of meeting. Dan itu kita bisa baca dalam kitab Keluaran pasal yang ke-24 ayat yang ke-18. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan. Ini ketika Musa sudah ada di puncak Gunung Sinai. Dengan mendaki gunung itu, lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Ayat selanjutnya pada ayat 8, 9, dan 22 kita akan baca. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Jadi Tuhan instruksikan kepada Musa ketika Tuhan panggil naik di puncak Gunung Sinai. Kemudian Tuhan hadir di sana dan awan menyelimuti semua tempat itu, dan Musa ada di dalam awan, dan itu kemuliaan Tuhan. Ya, 40 hari 40 malam semua ada di situ. Ini satu pribadi luar biasa yang Tuhan percayai karena kesetiaan Musa. Semua nabi yang Tuhan bicara pasti lewat mimpi, lewat penglihatan waktu malam, tapi secara Musa, dengan Musa Tuhan bicara secara muka dengan muka, luar biasa. Ya, sebab itu saudara di sini, dan Musa mendapat instruksi untuk mendirikan perintah untuk mendirikan kemah pertemuan, supaya Tuhan bilang, di mana aku berada, di situ umatku berada, di mana umatku berada, di situ pun aku berada. Satu ya hubungan yang Tuhan tidak inginkan pisahkan antara umat dan Tuhannya. Sebab Tuhan bilang harus buat tempat pertemuan. Karena orang tidak bisa berhadapan muka dengan muka langsung dengan Tuhan. Kalau siapapun yang berhadapan muka dengan muka, pasti mereka akan mati. Sebab itu Tuhan perintahkan kepada Musa. Dan kita tahu pada ayat yang ke-9. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Dan ayat yang ke-22. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, ya. Dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu.
untuk disampaikan kepada orang Israel. Jadi Musa bisa masuk ketemu Tuhan di ruang Maha Kudus, Most Holy Place, dan Tuhan akan menyampaikan perintahnya kepada Musa untuk disampaikan kepada orang Israel. Ya, satu pertemuan yang luar biasa, dan Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Karena memang Tuhan ya ingin sekali untuk selalu hadir bersama-sama dengan umatnya, karena Tuhan tahu bahwa umatnya tidak akan mungkin bisa berjalan sendiri tanpa penyertaan Tuhan. Ya, jadi sifat Tuhan, keinginan Tuhan dari tempo dulu sampai hari ini, buat Tuhan tuh suka hadir menyertai kita. Ya, kalau dulu Tuhan bisa hadir di atas umat Tuhan pada ya perjanjian lama, dari mulai Kejadian sampai kita Maliahi, kemudian pada Injil-Injil mulai Matius sampai Yohanes, itu Tuhan hadir di sekitar umatnya. Tetapi pada Kisah Rasul terus sampai kita Wahyu, Tuhan hadir di dalam pribadi daripada umat Tuhan. Karena Roh Kudus itu hadir di dalam setiap hati manusia untuk menuntun kita supaya kita tetap kuat terus berjalan, tidak salah arah, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, tapi berjalan sesuai dengan rencana Tuhan dan mencapai tujuan Tuhan. Dan kita percaya kalau kita berjalan disertai Tuhan, pasti kita akan sanggup ya menyelesaikannya sampai pada akhir tujuan kita. Tanpa Tuhan kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita pasti akan gagal. Tanpa Tuhan kita pasti tidak akan berdaya. Tapi Tuhan menyadari itu. Sebab itu dia mau hadir di tengah-tengah umatnya. Dan cara Tuhan hadir pada tempo dulu adalah lewat kemah suci atau tabernakel yang disebut dengan ya tempat kemah pertemuan. Supaya Tuhan bisa menuntun umatnya dan mereka pasti akan berhasil sampai kepada tujuannya. Dan pasti mereka akan beruntung dan mereka tidak pernah akan gagal. Walaupun menghadapi musuh sebesar apapun, kalau penyertaan Tuhan, maka Tuhan akan menyertai mereka. Kalau Tuhan menyertai mereka, maka mereka pasti akan menang, maka pasti akan melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Haleluya, saudara. Sebab itu kita tahu bahwa Tuhan menyuruh Musa, memerintahkan Musa untuk membuat kemah pertemuan Tabernacle of Meeting ini. Dan Musa taat dan setia melakukannya secara baik, mengawasinya sehingga tidak tambah, tidak mengurangi. Seperti apa yang Tuhan orderkan itu dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Makanya ayat yang kita baca tadi, buat Musa setia di dalam ya membangun rumahnya Tuhan, tempat pertemuan ini. Dan kesetiaan itulah menjadi ukuran, menjadi daya tarik bagaimana Tuhan bisa mempercayakan kuasa kepada Musa, dan juga dia bisa mewakili Tuhan di bumi ini, dan juga dia bisa melakukan mujizat-mujizat yang sangat luar biasa pada waktu itu, saudara. Kesetiaan itulah menjadi ya katakanlah daya tarik untuk Tuhan bisa percayakan siapapun juga, baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena dengan kesetiaan itu maka kita bisa menghadirkan ya kuasa dan mujizat Tuhan untuk pribadi kita, keluarga kita, dan juga untuk masyarakat kita. Haleluya, percaya bilang amin. Sebab itu saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ini tokoh yang pertama yang saya tampilkan adalah Musa. Ya, bagaimana Tuhan percayakan dan bentuk ya daripada tabernakel itu. Saya memiliki buku ya, ini dengan judul modal tabernakel ya, kemah pertemuan, untuk bisa dapat jadi ketahui seperti apa bentuk daripada tabernakel itu. Kemudian juga ada satu buku yang luar biasa yang dibuat dalam 3 jilid itu dengan judul Kemah Suci, pelajaran Alkitab dalam kitab Keluaran dari pasal 25 sampai pasal 40, oleh seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, menulis ratusan buku. Dan khusus mengenai Kemah Suci ini dia tampilkan dalam 3 jilid dengan tebal seperti ini, saudara ya, oleh hamba Tuhan ya, dengan hormat saya sebut Pendeta Dr. Yusuf BS ya. Dia dokter medis tapi dipakai Tuhan selalu luar biasa, dan sudah senior sekarang tapi masih tetap melayani Tuhan ya. Dan sampai hari ini, dan dia dengan ilham Roh Kudus dia bisa menulis, menjelaskan secara detail, secara luar biasa mengenai ya kemah pertemuan atau kemah suci ini dengan 3 jilid, saudara, dengan masing-masing setebal hampir sama seperti ini ya. Kiranya ini juga bisa dapat memberkati siapapun juga. Saya percaya apapun yang Tuhan firmankan itu pasti bermanfaat untuk kita. Mari di hari terakhir ini kita harus memiliki gairah atau selera makan firman yang double porsi ya. Kalau Tuhan katakan buat saya bahwa kita sudah masuk di pada akhir zaman ini, atau kita sudah ada di ujung hari yang ke-6 ini, kita harus kumpul mana 2 kali lipat untuk menghadapi hari yang ke-7 adalah hari perhentian, saudara. Sebab itu biarlah kita jangan bosan-bosan, harus bergairah terus berdoa kepada Tuhan untuk memberikan roh, supaya kita selalu memiliki hati ya yang lapar dan haus akan kebenaran. Dan kita percaya kita memiliki hati lapar dan haus akan kebenaran,
pasti kita akan dipuaskan, akan dikuatkan. Ketika firman disampaikan, maka kesembuhan akan terjadi. Ketika firman disampaikan, maka ada kekuatan yang supranatural bisa menyertai kita. Ketika firman disampaikan, iman percaya kita bertumbuh secara luar biasa. Ketika firman disampaikan, maka ada pengharapan-pengharapan yang kita akan miliki kembali, menguatkan kita dalam menghadapi situasi ya saat ini yang begitu sangat mencekam, yang membuat kita sangat takut untuk bisa berhadapan dengan kondisi keadaan ini, dengan ada ya virus COVID-19 ini. Haleluya saudara. Mari kita akan lihat pada tokoh yang kedua. Saya tampilkan di sini adalah Hizkia, Raja Yehuda. Dari sekian raja-raja ini, maka Tuhan mengangkat satu figur ini adalah Hizkia. Apa yang menjadi kelebihan dari seorang Hizkia, Raja Yehuda ini? Dia memiliki kesetiaan yang luar biasa, dan kita bisa baca dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia anak Ahaz, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Sakaria. Ayat yang ketiga, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Jadi tampil Raja Yehuda ini betul-betul raja yang berkenan di mata Tuhan, karena dia melakukan apa yang benar sebelum raja-raja sebelum dia, dan juga Daud bapa leluhurnya. Tepat seperti dilakukan Daud, selalu diangkat tolok ukur jadi Daud untuk raja-raja selanjutnya, karena banyak sekali yang menyimpang daripada apa yang jadi ketetapan perintah Tuhan. Dan kembali ketika Hizkia dipercayakan Tuhan untuk mencari raja atas kerajaan Yehuda, maka dia kembali melakukan seperti apa yang leluhur lakukan itu Daud, ya, sehingga dia melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Dan pada kitab 2 Tawarik pasal 32 ayat ke-32 itu jelas dikatakan bahwa Hizkia seorang pribadi yang setia. Selebihnya dari riwayat Hizkia dan perbuatan-perbuatan yang setia, tolong garis bawahi kata perbuatan-perbuatan yang setia, berarti Hizkia ini adalah pribadi yang tentunya taat seperti apa dilakukan moyangnya leluhurnya Daud. Itu juga dia setia dan dia punya iman yang luar biasa kepada Tuhan, ya, yang disembah pada orang zaman itu adalah Yahweh Adonai Elohim. Karena ketaatan dan kesetiaan adalah dua kata yang tidak, sifat yang tidak bisa dipisahkan. Orang taat pasti setia, orang setia pasti taat, dan orang setia taat itu pasti beriman. Sebab itu ya di dalam bahasa Inggris kata iman disebut dengan faith, dan kata setia adalah faithful. Ya, sebab itu iman dengan kesetiaan adalah dua kata yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Orang taat pasti setia, orang setia pasti taat. Haleluya. Orang setia pasti beriman, dan orang beriman pasti setia. Jadi ditampilkan di sini bahwa Hizkia dari sekian raja sesudah Daud itu, Hizkia kembali adalah raja yang Tuhan temukan, ya, menjadi raja yang berkenan karena kesetiaan dan ketaatannya seperti leluhurnya Daud. Kemudian apa yang kita akan lihat di sini? Ya, sehingga apa yang dibuat oleh Hizkia itu selalu diingat oleh Tuhan. Satu saat Nabi Yesaya bin Amos menyampaikan keputusan Tuhan bahwa dengan sakitnya Hizkia ini dia akan mengalami kematian. Kitab Nabi Yesaya pasal 38 ayat 1 sampai dengan kelima. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Dia sakit dan hampir mati, ya, sudah sekarat. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Dengan sakitnya Hizkia, Nabi Tuhan sampaikan, karena Tuhan menyuruh, ya, Nabi Yesaya bin Amos datang sampaikan bahwa dengan sakitnya Hizkia ini dia akan mengalami kematian dan tidak disembuhkan lagi. Ayat lanjut pada ayat kedua, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Dia menangis, dia berseru kepada Tuhan, dia berdoa. Ayat yang ketiga, ia berkata, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia. Garis bawahi kata setia. Dan dengan tulus hati, garis bawah kata tulus hati. Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat.
Ya, waktu Hizkia berdoa berseru kepada Tuhan, Tuhan ingat kesetiaanku selama ini ketika aku dipercayakan menjadi raja atas Yehuda. Ingat bagaimana aku menjalankan semua pemerintahan dengan hati yang tulus. Kemudian juga bahwa aku melakukan apa yang baik, bukan yang jahat di matamu. Hizkia menangis meraung-raung, dan ayat yang keempat dicatat, maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Jadi saudara lihat di sini, Tuhan dalam menuntun umatnya tidak menggunakan determinasi mutlak. Tuhan masih juga tergantung kepada doa orang benar, doa orang yang setia, doa orang yang takut akan Tuhan, doa orang yang hidup betul-betul berkenan kepada Tuhan. Maka doa seruannya itu menjadi perhatian Tuhan secara spesial, dan Tuhan merubah keputusannya, dan Tuhan sampaikan lewat Yesaya lagi, sampaikan kepada Hizkia bahwa aku akan memperpanjang umurmu. Dengan sakit ini tidak akan membuat engkau mati, tapi engkau sembuh kembali, dan umurmu akan diperpanjang 15 tahun lagi. Saudara lihat apa yang menjadi perhatian Tuhan, apa yang menjadi yang menarik sehingga Tuhan mendengar permohonan daripada seorang Hizkia. Maka Tuhan begitu sangat peduli kepada permohonan seruan seorang Hizkia, karena saudara di sini bahwa Hizkia memiliki sifat pribadi yang setia seperti moyangnya leluhurnya Daud sesudah raja-raja yang lain. Setia adalah satu sifat yang bisa menarik Tuhan, bisa menghadirkan kuasa dan mujizat Tuhan, bisa merubah situasi keadaan kita. Yang sakit bisa disembuhkan kembali, yang tertutup jalan Tuhan bisa bukakan kembali, yang punya masalah, problema, yang seperti manusia sudah tidak jalan keluar, tapi Tuhan bisa, karena Kristus jawaban atas semua persoalan masalahmu. Karena Tuhan tidak kehabisan cara dan jalan untuk menyelesaikan persoalan setiap umat manusia. Orang yang percaya, yang setia, yang senantiasa berharap kepadanya dan hidup berkenan kepada Tuhan. Percaya, bilang amin saudara. Hari ini apa persoalanmu saudara? Apa masalahmu? Mari engkau periksa. Belajar mulai, tidak ada kata terlambat. Mari kita belajar. Memang di akhir zaman ini, yang nama kesetiaan itu adalah barang yang langka, adalah sifat yang langka yang bisa ditemukan bagi setiap orang percaya sekalipun. Tapi saya percaya, kalau engkau terus melakukan ini dalam kesetiaan, terus berharap kepada Tuhan, terus melakukan, memuji menyembah Tuhan, berdoa dengan setia, membaca firman dengan setia, maka firman itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman itu merupakan roti hidup turun dari sorga. Engkau membaca, engkau mendengar pemberitaan firman Tuhan lewat YouTube, lewat FB dan seterusnya saudara. Saya percaya ada kuasa yang bisa dapat menguatkan engkau. Ada bisa kuasa yang bisa merubah hidupmu. Karena firman berkata ketika firman disampaikan, maka mujizat akan terjadi. Ketika firman disampaikan, ada kekuatan yang baru, yang supranatural turun menguatkan kita. Ketika firman disampaikan, ada iman yang bertambah. Ketika firman disampaikan, maka pengharapan kita menjadi pengharapan yang tidak mengecewakan. Percaya, bilang amin. Haleluya saudara. Ya, di sini kita lihat, makanya hal yang terutama yang diingatkan oleh Tuhan sehingga kemudian membuat Tuhan mengubah keputusannya atas Hizkia adalah kesetiaannya hidup di hadapan Tuhan yang kita sudah baca tadi. Jadi kesetiaan itu merupakan sesuatu sifat yang dimiliki oleh setiap manusia, setiap orang percaya, untuk bisa menarik kuasa Tuhan dan juga bisa menghadirkan hadirat dan kuasa Tuhan. Mujizat Tuhan bisa terjadi. Percaya, bilang amin. Kemudian di sini dikatakan bahwa kesetiaan seorang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menjadi sebuah keputusan besar dari pihak Tuhan kepada umatnya. Jadi kesetiaan itu seseorang itu dapat menjadi bahan pertimbangan Tuhan untuk menjadi satu keputusan besar Tuhan, untuk bisa dapat menjamin kita, menuntun kita, memberkati kita. Dan kita baca dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-32 ayat 20-23 bagaimana Tuhan menyatakan ini kepada Hizkia juga dengan keputusan-keputusan yang sangat spektakuler. Tuhan berkata demikian, tetapi oleh karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada sorga ketika mereka berdoa waktu mereka diserang oleh kerajaan Asyur, kerajaan yang besar menyerang mereka. Dan Nabi Yesaya dan Hizkia berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa
dari kerajaan Asyur, saudara, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, sehingga ia kemaluan kembali ke negerinya, pulang dengan kegagalan atau kekalahan yang telak atau menyerah tanpa syarat. Karena Tuhan ia melakukan itu semua. Kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allahnya atau sembahannya mereka. Bayangkan anak-anaknya yang dengan kecewa itu bisa dapat langsung bisa membunuh semua orang tua kandungnya sendiri ketika mereka masuk di dalam rumah tempat sembahan mereka, Allah-Allah mereka. Ayat yang selanjutnya, demikian Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib Raja Asyur dan dari tangan semua musuhnya, dan ia mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Ayat ke-23 dikatakan, banyak orang membawa persembahan ke Yerusalem untuk Tuhan dan barang-barang berharga untuk Hizkia Raja Yehuda itu. Sejak itu ia diagungkan oleh semua bangsa. Saudara lihat, Tuhan bisa melakukan keputusan yang besar bagi setiap orang yang setia dengan Tuhan. Maka kita lihat terjadi juga buat Hizkia saat itu, sehingga Tuhan bisa menghalau musuhnya yang mengancam dia. Tuhan mengangkat dia, dan kemudian kekayaan bangsa-bangsa mengalir atas dia, dan namanya dimasyurkan, diagungkan di semua bangsa pada saat itu Tuhan, karena kesetiaan seorang Hizkia, saudara. Kemudian saya angkat figur yang ketiga, ialah Paulus. Yang pertama tadi Musa, karena kesetiaannya lagi melakukan semua tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan untuk membangun tempat pertemuan antara umat dengan Tuhan. Yang kedua Hizkia, bagaimana dia juga setia melakukan semua kebenaran yang pernah dilakukan oleh moyangnya Daud, tidak seperti raja-raja yang sebelum dia. Dan itu sangat berkenan di mata Tuhan, sehingga Tuhan bisa dapat memberikan keputusan luar biasa ketika dia harus mati dengan sakitnya, tapi Tuhan tambahkan 15 tahun lagi. Dan ketika ancaman datang dari kerajaan Asyur di bawah pimpinan Sanherib, maka Tuhan bisa menghancurkan semua pasukan kerajaan daripada Asyur ini. Bahkan mereka akhirnya bunuh satu dengan yang lain, anak bunuh orang tua di dalam tempat mereka ibadah, di dalam tempat di mana kuil-kuil dan ala-ala mereka yang mereka sembah. Dan kemudian Tuhan juga menarik kekayaan bangsa-bangsa, bisa memberkati Hizkia, dan nama Hizkia itu diagungkan, dimasyurkan di tengah-tengah bangsa-bangsa saat itu. Luar biasa, saudara, karena kesetiaan seorang Hizkia. Sebab itu kita belajar pada seri yang ke-7 ini, kesetiaan betapa sesuatu yang bernilai sangat luar biasa, sangat luhur dan mulia di mata Tuhan. Dengan kesetiaan itu maka bisa menarik kuasa, hadirat, dan mujizat Tuhan bagi pribadi kita dan juga bagi keluarga kita. Kita masuk pada figur yang ketiga, adalah seorang yang namanya Paulus. Dulu nama Saulus, penganiaya umat Tuhan, pembunuh umat Tuhan. Tapi kemudian dia bertobat, dan pertemuan dia di Damsyik ketika dia membawa surat kuasa untuk menganiaya, membunuh semua pengikut Yesus. Dan ketika Tuhan panggil dia menjadi alat Tuhan, menjadi rasul, dan kemudian kita bisa melihat kepercayaan Tuhan luar biasa kepada seorang Paulus karena dia setia. Dia setia. Tertulis dalam surat 1 Timotius pasal yang pertama ayat 12 sampai 17. Karena kesetiaan Paulus, aku bersyukur kepada dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena ia menganggap aku setia. Saudara perhatikan, garis bawahi, karena Yesus Kristus menganggap bahwa Paulus setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadanya, kepadaku. Ayat selanjutnya, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman, karena dia adalah orang yang toratis. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus, bukan lagi dengan Taurat. Kalau Taurat bicara hukum, kalau salah hukum pasti dihukum. Tidak mengikuti Taurat secara baik, satu saja tidak diikuti maka semua akan gugur. Dan kita lihat Paulus melakukan itu secara baik di zamannya,
Karena dia seorang Farisi yang lulus Taurat dan kitab para nabi. Dia belajar untuk itu, sebab itu dia menjadi orang yang sangat legalitas, ya, untuk bisa melakukan semua hukum-hukum yang ada pada saat itu. Dan mereka menganggap bahwa Yesus membawa aliran sesat yang ingin merubah Taurat. Nah, sehingga akhirnya semua pengikut Yesus itu dianiaya dan dikejar-kejar dan dibunuh. Tapi ketika berjumpa dengan Yesus, maka dia memiliki iman kepada Yesus, sehingga dia tidak lagi tunduk kepada Taurat. Dia memiliki suatu pemahaman yang baru, karena kasih Kristus melanda dia, melimpah atas dia. Ayat selanjutnya pada ayat ke-15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ayat 16. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Paulus dipercayakan Tuhan dan kemudian dia menjadi contoh, prototip untuk orang-orang di zaman itu yang percaya kepada Yesus, yang akan percaya kepada Yesus dan akan diselamatkan. Ayat 17 terakhir. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Saudara lihat, Tuhan mempercayakan seorang Paulus, memanggil dia dari yang orang yang hidup betul-betul tunduk kepada Taurat, kemudian akhirnya berubah beriman kepada Kristus atas kasih karunia, maka dia dipercayakan menjadi rasul. Kemudian dia membawa berita keselamatan ini kepada setiap orang pada saat itu, dan dia berkata, cuma Tuhan melihat karena aku setia. Karena aku setia, sebetulnya Paulus dipercayakan Tuhan. Saudara lihat di sini, ada 3 poin yang saya angkat di sini. Paulus dipercayakan oleh Tuhan sebagai penginjil, rasul, dan pengajar. Saudara, ada 5 jawatan yang kita tahu yang ditulis dalam surat Efesus pasal yang 4 ayat 11. Jawatan yang pertama adalah kerasulan, jawatan yang kedua adalah kenabian, jawatan yang ketiga adalah penginjilan, jawatan yang keempat adalah pengembalaan, dan jawatan yang kelima adalah pengajaran. Dan Paulus mendapat 3 dari 5 jawatan itu. Dia menjadi seorang penginjil, kemudian rasul dan pengajar. Itu kita bisa baca dalam surat 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-7. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita Injil, maksudnya sebagai penginjil dan rasul yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang yang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Saudara perhatikan, dia sebagai pemberita Injil, karena Injil itu berita, isinya adalah, konten Injil adalah Yesus Kristus yang sudah mati, dikuburkan dan bangkit, dan telah dijadikan Tuhan dan Kristus. Itulah berita Injil, berita utama Injil. Dan Paulus memberitakan itu kemanapun dia pergi, dan itu berita utama bagi Paulus. Kemudian juga menjadi rasul, mendirikan banyak gereja, meletakkan dasar daripada gereja-gereja Tuhan saat itu. Di antara 7 gereja yang ada di Asia kecil, yang ada di Turki pada umumnya. Yang di gereja itu termasuk di dalamnya adalah jemaat Efesus, kemudian jemaat Smyrna, jemaat Pergamus, jemaat Tiatira, jemaat Sardis, kemudian jemaat Philadelphia, dan yang terakhir ada jemaat Laodikia. Itu jemaat-jemaat yang didirikan, dasarnya dibangun oleh Paulus. Dan sebab itu dia diberi jawatan sebagai rasul daripada Tuhan. Dan dia juga adalah pengajar yang baik, dan dia mengajar lebih banyak bukan orang Yahudi. Kemudian bagaimana dia bisa mengajar, memperkenalkan iman kepada Yesus Kristus, dan dia mengajar kebenaran. Dan kita tahu banyak sekali kitab-kitab atau surat-surat yang ditulis kepada jemaat-jemaat saat itu. Dan kita bisa melihat di sini bahwa Tuhan percayakan sebagai penginjil, rasul, dan pengajar. Dan kedua, Paulus juga dia mendapat hal yang luar biasa, komplit. Dia mendapat inspirasi, dia mendapat iluminasi atau pencerahan, dan dia mendapat pewahyuan untuk menulis 13 kitab di dalam Perjanjian Baru. Jadi ada 27 kitab Perjanjian Baru, hampir setengahnya ditulis oleh Paulus. Dan di dalamnya itu berisi doktrin-doktrin keselamatan dan juga penyingkapan masa lalu. Itu kemudian dia bisa singkapkan. Makanya dikatakan bahwa Paulus ini adalah seorang the revealer of secret Perjanjian Baru. Kalau Daniel hanya mendapat inspirasi tulis dan dia tidak tahu apa maksudnya. Tapi Paulus, dia mendapat inspirasi, dia tulis, dia mendapat pencerahan, penerangan, pengertiannya, dan dia dapat penyingkapan atau pewahyuan untuk menulis kitab atau surat-surat di dalam Perjanjian Baru, saudara.
Itu kepercayaannya karena Paulus adalah seorang yang setia. Tuhan dapatkan dia adalah pribadi yang setia. Maka Tuhan percayakan ya kuasa yang luar biasa. Tuhan percayakan ya kepercayaan yang luar biasa dalam pelayanan. Dia juga menjadi contoh untuk orang-orang ya yang belum percaya saat itu dan bisa menerima Yesus. Kemudian bagian yang ketiga dari Paulus adalah bagaimana Tuhan lewat tangan Paulus itu mengadakan atau membuat mujizat-mujizat yang luar biasa. Sudah mujizat saja sudah luar biasa, tapi mujizat di atas mujizat. Ya, dalam terjemahan bahasa Inggris disebut dengan unusual miracle. Jadi mujizat di atas mujizat. Dan kita bisa tahu itu tertulis dalam Kisah Rasul 19 ayat 11 dan yang ke-12 kita bisa membacanya. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah sakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Kalau sudah lihat Paulus, itu sapu tangan, baju bekasnya dia dirobek-robek, dibawa orang kemana-mana, letakkan atas orang sakit dan orang sakit sembuh. Waktu Tuhan Yesus ada hadir, ya tidak terjadi mujizat yang spektakuler seperti ini. Tuhan Yesus menjamah mereka. Orang yang buta dia seludah, dia buat dari lumpur, kemudian polis dan kemudian dia suruh mencuci kembali dan terjadi kesembuhan. Dia harus jamah. Ada yang pendubanutia 12 tahun pendarahan menjamah, ujung jumpa Yesus dia sembuh, kuasa tersalur. Di zaman Petrus, bayangan Petrus menyembuhkan orang pada saat itu. Tapi Paulus lebih luar biasa. Kalau Petrus bayangannya dia harus hadir di situ. Tapi Paulus tanpa kehadiran, orang membawa sapu tangan yang sudah dilepaskan urapannya, kemudian meletakkan di seorang sakit dimanapun mereka pergi dan berada. Maka kuasa Tuhan tersalur lewat sapu tangan itu menjadi media untuk bisa dapat menyalurkan kuasa Tuhan dan orang sembuhkan. Dan ini dilakukan oleh Paulus, lewat tangan Paulus. Maka kuasa Tuhan tersalur kepada orang-orang walaupun tanpa kehadiran Pak Paulus. Lewat media daripada sapu tangan, lewat media baju yang pernah dipakai itu, maka kuasa Tuhan mengalir. Sebab itu Alkitab mencatat bahwa Paulus melakukan mujizat di atas mujizat, atau yang kita kenal sebut dengan unusual miracle. Haleluya saudara. Itu adalah karena apa? Karena dia menjadi orang yang setia, ya, yang Tuhan percayakan dengan hal-hal yang luar biasa. Mari saudara, kalau Paulus bisa dipakai, saya percaya kita semua bisa dipakai Tuhan. Dengan catatan kita harus memiliki sifat yang langka di akhir zaman ini adalah mempertahankan kesetiaan walaupun berapapun harga yang harus kita bayar, berapa pengorbanan yang harus kita keluarkan, yang harus kita hadapi untuk membela satu kesetiaan itu. Berkata ya di atas ya, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, walaupun tekanan, walaupun katakanlah situasi yang tidak mengenakan kita, tapi kita tetap terus berada seperti apa yang Tuhan kehendaki. Haleluya. Percaya, bilang amin. Bagian yang kedua Romawi dikatakan di sini. Kesetiaan itu menjadikan kita sahabat Allah. Haleluya saudara. Ini luar biasa, kesetiaan tidak tadi bisa menghadirkan kuasa dan mujizat Tuhan, tapi dengan kesetiaan ini juga menjadikan kita itu sebagai sahabat Allah. Dan kita bisa lihat di sini, saya bagi dua A dan B. Di A itu kesetiaan dan ketaatan jadi ya menjadikan Abraham sebagai sahabat Allah. Ditulis ya di dalam kitab 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ke-7 dan juga surat Yakobus pasal 2 ayat yang ke-23 sama ketika Yosafat Raja Yehuda menghadapi ya serangan daripada 3 bangsa yang berkoalisi menyerang adalah Moab, Ammon dan orang-orang Meonim atau orang-orang pegunungan Seir. Itu orang pegunungan Seir ada orang yang memang jago hobi berperang. Diajak oleh ya suku Moab dan Ammon untuk bersatu berkoalisi menyerang kerajaan Yehuda yang kecil yang pada saat itu rajanya Yosafat. Dan kemudian Yosafat berdoa kepada Tuhan, merendahkan diri, ya mencari Tuhan, dan kemudian dia sampaikan kembali, dia ingatkan kembali bahwa kalau dulu Tuhan ya bisa memberkati Abraham, melindungi Abraham, karena satu yang Abraham buat adalah Abraham setia. Kita baca dalam kitab 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ke-7. Nah, Yosafat berdoa sambil berkata seperti ini, dia kepada Tuhan, bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabatmu itu untuk selama-lamanya. Jadi Yosafat Raja Yehuda tahu persis Abraham itu merupakan ya pribadi yang dekat sekali bersahabat dengan Tuhannya yang disembah. Maka dia ulangi lagi ya supaya Tuhan, dia pikir Tuhan mengingat lagi
Seperti apa yang Tuhan sudah sampaikan lewat kepada Abraham saat itu. Bahwa Abraham itu merupakan sahabat. Kalau sahabat itu adalah karib, orang pribadi yang dekat sekali dengan Tuhan. Ya, seperti Daud juga dia karib dengan Tuhan, yang detak jantungnya Tuhan sama dengan detak jantungnya dia. Kehendak Tuhan itu pasti mereka tahu juga merupakan kehendak mereka. Dan ini sahabat. Kenapa? Karena Abraham itu taat. Ya, dia taat. Dia beriman, dia taat, dan dia setia. Karena taat, setia, dan beriman adalah 3 sifat yang tidak bisa lepas satu dengan yang lain. Kalau orang taat pasti setia, dan orang setia pasti beriman. Ya, sebab itu makanya saya ulangi lagi, dalam bahasa Inggris sebut kalau iman adalah faith dan kesetiaan adalah faithful. Sebab itu kita lihat bahwa iman dan kesetiaan itu 2 hal, 2 sifat yang tidak bisa terpisah satu dengan yang lain. Kalau orang setia pasti taat, dan kalau orang taat pasti setia, dan orang setia pasti beriman. Sebab itu karena Abraham beriman, maka Tuhan menjadikan dia sebagai sahabatnya, sahabat Allah. Ibrani 11 ayat yang ke-11 kita bisa baca. Ini galeri orang-orang beriman dan semua ditulis sini. Dan salah satu tokoh yang diangkat di galeri ini adalah Abraham, bapa segala orang percaya atau orang beriman. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Abraham percaya kepada Tuhan yang setia, yang sudah memberikan janji yang tidak berubah. Dari iman itulah yang bisa membuat menarik kesetiaan Tuhan, karena Abraham beriman dan taat, sehingga Abraham juga disebut menjadi sahabat Allah. Sahabat Allah. Ya. Kemudian yang berikut juga ada tertulis yang sama di surat Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-23 kita akan baca. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah, seperti yang tertulis tadi di dalam kitab 2 Tawarik pasal 20 ayat ke-7. Bagian B selanjutnya, kesetiaan itu menjadikan kita sebagai sahabat Allah. Kesetiaan kepada Allah harus dibuktikan dengan komitmen untuk tidak bersahabat dengan dunia. Orang yang bersahabat dengan Allah berarti dia harus tidak bisa lagi membangun persahabatan dengan dunia. Ya, tidak boleh mendua hati. Sebab dia pasti akan membenci yang satu dan mengasihi yang satu. Jadi tidak bisa dua-dua berjalan sekaligus. Kalau kita mengasihi Allah, pasti kita harus membenci dunia. Kalau kita mengasihi dunia, pasti kasih akan Bapa tidak dapat kepada kita. Pada orang itu berarti artinya dia terpisah dari Bapa, dan dia adakan permusuhan dengan Bapa. Demikian kata firman Tuhan. Kita akan baca dalam surat Yakobus pasal 4 ayat 4 sampai 5. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa yang hendak menjadikan sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi saudara, pilihan ada di tangan saudara. Kalau kita menjadi sahabat Allah, berarti kita tidak bisa mendua hati. Ya, kita harus betul-betul memisahkan diri dari semua pengaruh dunia ini. Tapi kalau kita mengasihi dunia, maka yang pasti kita akan bermusuhan dengan Allah. Pilihan ada dalam tangan kita, saudara. Kalau mau menjadi sahabat Allah, mau bisa menikmati semua kebaikan Tuhan, favor of God, mercy of God, goodness of God, semua, maka saudara harus menjadi pribadi setia yang tidak bisa mendua hati. Hanya kesetiaan kita, fokus kita harus bergantung sepenuhnya kepada Allah dan tidak mengandalkan yang lain. Ya, sebab itu di sini kalau kita mau menjadi sahabatnya daripada Allah, maka kita tidak boleh membangun lagi persahabatan dengan dunia ini. Ya, sebab itu dikatakan di sini bahwa keinginan-keinginan yang ada pada dunia ini itu adalah, kita akan baca dalam surat 1 Yohanes pasal yang kedua 15 sampai 17 untuk jelasnya, bagi kita bisa tahu apa yang menjadi daya tarik dunia ini, keinginan-keinginan apa yang membuat orang harus membangun persahabatan dengan dunia ini, dan akhirnya dia bisa menjadi musuh daripada Allah itu sendiri. Ya, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sudah lihat di sini, tidak ada pada orang itu, tidak ada kasih pada orang itu, karena dia membangun persahabatan dengan dunia. Hilang semua
kasih yang daripada Bapa itu. Dia menjadi gersang sehingga dia betul-betul menjadi orang yang sangat duniawi sekali. Yang melihat sesuatu itu pakai ukuran dunia semata-mata. Ayat yang ke-16. Sebab semua yang ada dalam dunia ini, yaitu keinginan daging satu. Keinginan daging pasti didominasi oleh namanya hawa nafsu. Dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup. 3 keinginan ini bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat yang ke-17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Saudara pilih yang mana? Jalan dua-dua nggak bisa. Mengasihi Allah dan mengasihi dunia tidak bisa akan terjadi, saudara. Harus pasti kita akan membenci yang satu, kita tidak menghormati yang satu, dan kita tentunya akan menghormati yang lain. Sebab itu Tuhan akan bilang nggak bisa berjalan dua-dua. Harus satu pilihan kita. Kalau mau mengasihi Allah, 100% fokus saja kepada Allah. Tinggalkan semua keinginan-keinginan dunia yang sekarang ini betul-betul sangat menggiurkan kita, sangat menarik bagi kita. Di antaranya keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Dari 3 keinginan saudara bisa lihat. Kalau daging itu, keinginan daging yang dikuasai semata-mata oleh hawa nafsu. Di antaranya tentu keinginan makan, kemudian keinginan pesta pora, kemudian ya keinginan yang disebut dengan keinginan seksual. Itu semua keinginan yang didominasi oleh keinginan daging. Dan firman Tuhan lewat surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-6 berkata seperti ini. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Saudara lihat, keinginan ini yang dikuasai oleh dunia ini, ya. Makanya kalau kita menghidupkan keinginan pada hidup kita ini, maka otomatis kita jadi orang yang berseteru dengan Allah. Sehingga memutus hubungan persahabatan yang baik dengan Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ayat yang ke-8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Selesai saudara berarti di sini. Sebab itu saudara tidak bisa pelihara dua-dua. Kalau mau Allah, bersahabat dengan Allah, halau, putuskan semua, hindari semua keinginan-keinginan yang menguasai ya oleh daging kita, hawa nafsu dan sebagainya, saudara. Yang di dalamnya itu membawa perseteruan dengan Allah. Tapi kalau kita matikan itu semua, maka jadi pribadi yang betul-betul berkenan kepada Allah. Kemudian dikatakan sini keinginan mata, saudara. Mata ini paling berbahaya, ya, karena semua pintu masuk dari semua pintu masuk yang ada pada manusia, yang paling berbahaya adalah mata. Karena firman berkata dalam Matius 6 ayat 22 dan 23 berkata seperti ini. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ya, kemudian jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, karena mata kita gelap, betapa gelapnya kegelapan itu, hidup kita berarti hidup di dalam kegelapan. Ya, sebab itu Tuhan bilang kalau matamu yang membawa engkau kepada kebinasaan, cungkil dia, biar masuk surga dengan mata yang tidak pakai mata, saudara. Tapi di surga akan diganti dengan mata yang baru. Percaya bilang amin, saudara. Karena mata itu adalah satu pintu masuk dari sekian banyak pintu masuk yang ada dalam kehidupan manusia. Mata yang paling menentukan. Kalau dia gelap, kalau dia salah sasaran, salah melihat, salah membawa hidup ini, maka hancurlah hidup ini, binasalah hidup ini. Dan kita tahu keinginan mata inilah yang membuat Hawa tertarik untuk terpancing ke hawa nafsunya. Waktu dia melihat buah itu, dia tertarik sekali. Ini sedap untuk dimakan. Maka timbul hawa nafsu, keinginan untuk makan. Dan dari situlah maka mereka mengambil satu keputusan, mengambil satu sikap yang melakukan hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan atas perintah Tuhan. Dan awal itu malah petaka terjadi buat umat manusia sampai hari ini. Karena ketidaktaatan mereka, ketidaksetiaan mereka kepada perintah Tuhan untuk jangan memakan buah yang sudah dilarang itu, sudah lihat. Tapi daya tarik pertama adalah keinginan mata melihat. Waktu mata melihat, merangsang ya hawa nafsu kita, daging kita diterangsang dan ingin menikmati hal-hal yang enak yang seperti itu, yang sedap kelihatannya. Dan itu berbahaya. Sampai hari ini iblis masih memakai senjata pamungkas yang paling ampuh ini adalah dengan 3 hal ini. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup atau pride of life. Hal yang ketiga, keangkuhan hidup. Orang hari ini bukan cari ya makan secukupnya, tapi mencari pride, mencari satu kehormatan untuk dia bisa diterima, diakui dengan cara berbagai macam cara, walaupun menghalalkan segala cara. Ya,
tapi tetap dia mencari hal yang seperti ini untuk dia dapat pengakuan di mana-mana dia berada. Dan pasti tentunya dia ya memperkaya diri dia dengan berbagai macam cara. Maka surat 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 17-19 itu berkata memperingati orang-orang yang kaya. Sekali lagi saudara, kaya tidak salah di mata Tuhan. Kaya bukan hal yang dosa. Tapi kalau kita kaya berarti Tuhan percayakan kita untuk menjadi alat Tuhan untuk memberkati orang lain. Sebab itu doa Bapa kami jelas, berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya kalau Tuhan berikan kita berkelebihan, berkelimpahan, makan secukupnya, kelebihannya dipakai untuk memberkati orang lain yang kekurangan makan. Ya, kalau kita ya memberkati, kemudian memberkati pekerjaan Tuhan dimanapun sedang memberitakan Injil keselamatan bagi setiap bangsa, suku dan bahasa, maka apa yang Tuhan percayakan seperti Abraham, Tuhan percayakan aku memberkati engkau supaya engkau menjadi berkat bagi semua bangsa-bangsa. Demikian juga kita hari ini. Sebab itu sekali lagi, jangan saudara salah persepsi bahwa Tuhan tidak anti orang kaya kekayaan. Bahwa Tuhan memberkati kita, Tuhan inginkan kita hidup semua di bawah kelimpahan, di dalam segala kelimpahan. Tapi ingat, waktu kita berlimpah, baik secara materi, berlimpah secara ya ilmu pengetahuan, melimpah secara potensi, melimpah secara rohani, kita harus berbagi kepada orang lain dan kita pakai untuk diri kita sendiri. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-17 sampai 19 demikian bunyinya. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Lanjut, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, perhatikan, menjadi kaya dalam kebajikan. Karena kalau kita pergi mati juga tidak membawa kekayaan kita. Suka memberi dan membagi, ayat selanjutnya. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya atau hidup yang sesungguhnya atau hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Ya, kita akan masuk pada bagian ketiga yang terakhir, berkat daripada kesetiaan. Ada dua hal yang saya angkat di sini. Satu atau A, Tuhan mendengar seruan doa orang yang hidup di dalam kesetiaan dan menyelamatkannya. Mazmur 145, Mazmur Daud, seorang pribadi yang punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam ayat yang ke-18 sampai 19, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Perhatikan, pada setiap orang yang berseru kepadanya, tapi orang hidup itu harus hidup di dalam kesetiaan. Ayat 19, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, ya, teriakan orang yang setia, dan menyelamatkan mereka di dalam kesukaran mereka. Jadi saudara lihat, di berkat kesetiaan luar biasa, dipakai Tuhan menjadi orang kepercayaan Tuhan, bisa menghadirkan ya kuasa dan mujizat Tuhan luar biasa. Tapi juga ketika dia berdoa seperti Hizkia, maka Tuhan meresponi doa yang orang yang berseru di dalam kesetiaan. Berkat yang berikut yang B, Tuhan menyinari dengan wajahnya. Kita akan baca Ulangan 32 ayat 20. Ia berfirman, aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan melihat bagaimana kesudahan mereka, sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Saudara perhatikan, berarti kalau kita mau hancur, kita mau gagal, bahwa kita betul-betul tidak punya masa depan lagi, mari silakan saudara melakukan hal-hal yang tidak setia kepada Tuhan, maka semua akan menimpa kita. Semua akan betul-betul lepas dari semua kontrol Tuhan, lepas dan tanggung jawab Tuhan, dan lepas dari ya berkat dan pemeliharaan Tuhan. Maka Tuhan berfirman kepada Israel bahwa mereka adalah anak-anak keturunan yang tidak mempunyai kesetiaan. Sebab itu Tuhan bilang, aku menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Jadi Tuhan berpaling dari bangsa atau pribadi yang tidak setia. Maka tidak ada lagi pertolongan Tuhan, tidak ada lagi favor of God. Dan kita tahu bahwa wajah Tuhan, ketika Tuhan membalikan wajahnya kepada kita, di situ Tuhan akan menyinari kita dengan kasih karunia yang luar biasa. Kita bisa baca dalam Bilangan pasal yang ke-6 ayat 25 sampai yang ke-26, dan kita tahu bahwa ayat ini merupakan berkat imam ya bagi setiap orang yang setiawan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Bagaimana kalau Tuhan berbalik wajahnya? Berarti kita tidak bisa menerima sinar kemuliaan daripada Tuhan dan beri engkau kasih karunia. Kalau kasih karunia itu adalah
favor of God, mercy of God. Ya, kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, jaminan Tuhan, semua ada di situ, saudara. Ketika Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Dan dikatakan di sini, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Luar biasa, saudara. Dapat damai sejahtera, dapat pengharapan, dapat kasih setia Tuhan, dapat hesetnya Tuhan, dapat jaminannya Tuhan, baik rohani maupun jasmani, semua terpelihara. Dan Tuhan melindungi kita dengan damai sejahtera, baik pribadi, keluarga, dan apapun yang kita kerjakan, usaha pekerjaan kita dibuat Tuhan berhasil. Percaya, bilang amin. Asal engkau setia, asal engkau setia. Makanya saudara, panjang lebar yang sudah kita pelajari hari ini, betapa kesetiaan adalah satu sifat yang sangat penting, terutama untuk bisa membuat Tuhan berkenan. Karena orang yang setia adalah orang yang memperkenankan hati Tuhan. Dan bukan saja itu saja, tapi orang yang setia itu bisa mendapat kepercayaan, dapat kuasa, dan juga disertai dengan mujizat-mujizat yang spektakuler. Amin. Berbagai setiap orang yang mendengar firman Tuhan, menerimanya, memeliharanya dalam hatinya, dan melakukannya. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang setia adanya, kami ada sebagaimana kami ada ini karena semua kasih setia Tuhan senantiasa tercurah buat hidup kami. Firman berkata, walaupun kami tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Tuhan tidak pernah berubah dengan janjinya. Langit dan bumi akan berlalu, tapi janji dan perkataan firman Tuhan akan tinggal kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat 7 seri pengajaran kesetiaan ini. Dan ini yang ke-7, di mana kami bisa menjadi pribadi yang setia, yang dipercaya oleh Tuhan, dan bisa melakukan perkara-perkara luar biasa yang ilahi, yang surgawi. Kami bisa mendapat kuasa otoritas yang luar biasa tanpa batas, dan juga kami juga bisa menjadi alat Tuhan untuk bisa menyalurkan berkat Tuhan bagi setiap bangsa, kaum, suku, dan bahasa, dan juga bisa menghadirkan mujizat-mujizat Tuhan untuk dinikmati oleh semua orang. Dan Tuhan bisa menyatakan kemuliaan Tuhan lewat pribadi kami, lewat rumah tangga kami, lewat komunitas kami, dan lewat apa saja ketika Tuhan percayakan kami. Terpujilah Bapa dalam nama Tuhan Yesus buat hari yang Kau beri pada hari ini. Hamba terbatas dalam menjelaskannya, tapi kami percaya Roh Kudus ada pada setiap kita akan meremahi firman yang sudah kami dengar semua. Sepanjang suara ini bisa terjangkau, maka pasti Tuhan akan memberkati kita. Firman tidak akan berlalu dengan percuma, dan firman itu bisa makan tempat, dan firman itu akan bereaksi, menghasilkan buah-buah kebenaran, dan dari buah kebenaran itu menghadirkan kuasa Tuhan untuk memberkati kita. Ketika firman disampaikan,
maka kesembuhan terjadi. Ketika firman disampaikan, kekuatan yang baru terjadi. Ketika firman disampaikan, maka berkat Tuhan akan menyertai kita. Ketika firman disampaikan, akan jalan keluar. Ketika firman disampaikan, iman kita bertambah. Ketika firman disampaikan, kasih Allah tersalur, melingkupi kita, tercurah dari surga. Ketika firman disampaikan, ada pengharapan yang baru. Dan pengharapan yang Tuhan berikan adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Terpujilah Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Dengan iman, kami akan mengangkat tangan kami. Kami siap menerima berkat yang datang dari Bapa kami yang sungguh mengasihi kami. Tuhan Yesus akan melindungi dan memberkati kita semua dimanapun kita berada. Tuhan Yesus akan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia, sehingga kita menjadi pribadi, keluarga, atau komunitas yang berjalan di dalam kasih karunia Tuhan. Di dalamnya ada berkat Tuhan. Kita akan jadi kepala bukan ekor, kita akan naik terus dan tidak akan pernah turun. Kita akan jadi orang yang spektakuler, orang yang supernatural, orang yang extraordinary, orang yang unggul, orang yang berhasil di bidang usaha kita, pekerjaan kita, dimanapun kita berada. Dan kita percaya kita bisa menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepada kita dan berikan kita damai sejahtera yang berkelimpahan, yang melampaui akal dan pikiran kita, yang terpelihara di dalam hati kita. Semua kita yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus, yang terima berkat ini, sama-sama katakan amin. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan ketemu lagi pada pertemuan seri pengajaran firman Tuhan pada minggu yang akan datang.